Jadi dana kunjungan dapil ya, di sini disebutkan, di sini saya kurang paham juga ya. Karena di sini menurut Krisdayanti, dana aspirasi 5 kali dalam setahun 540 juta. Uang kunjungan ke dapil 8 kali dalam setahun, berapa ini? 140 juta. Oke, saya di sini kurang paham ya. Kalau disebutkan saya lihat di ketika kita Google ya, Anda bisa Google juga, Anda bisa lihat dana dapil di sini ada uang kunjungan ke dapil sama dana aspirasi itu kurang lebih sama ya, itu disamakan di situ. Jadi saya kurang paham maksudnya apa. Yang jelas kalau memang pun sama, artinya di sini dana itu ya, dana itu lebih banyak ya. Itu lebih banyak ya, artinya lebih banyak daripada yang sebelumnya karena ditambah ya. Oke, ditambah nih 450 juta ditambah 140 juta. Wow. Jadi ada 400, 500, 590 juta. Berarti kalau tapi ini 8 kali ya. 8 kali dalam setahun, 140 berarti kurang lebih sekitar 8 kali 4. Wow, 32. Berarti ini lebih dari 1 miliar ini. Wow, 800, lebih dari 1 miliar. Ya 1 miliar 1,1 lebih ya. Wow. Ya, oke. 112 ya. Oke, ini banyak ya. Ini berarti totalnya 3 miliar lebih ya, gitu. Oke, jadi ini luar biasa ya malah ya kalau menurut saya. Jadi kalau dana dapil, dana aspirasi itu sama, artinya di situ ada hukumnya jelas, maka uang yang ini bukan untuk anggota DPR, ya. Bisa dikorupsi, bisa, ya. Bisa tidak dikorupsi, ya memang bisa tidak dikorupsi. Bisa tidak dikorupsi, jadi gitu. Memang seharusnya bukan untuk anggota DPR. Yang seperti tadi dijelaskan ya. Jadi ya saya sarankan adalah buatlah panitia khusus ya untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan dapil terpilih, anggota dewan terpilih ya dari partai manapun ya. Sekalipun Anda nggak memilih dia, tapi dia sudah terpilih di dapil Anda, maka dia mewakili Anda. Karena ini dari partai ya. Beda dengan DPD ya, karena DPD bukan dari partai gitu. Anda juga yang memilih dan itu untuk satu provinsi ya, DPD. Beda dengan DPR. Jadi kalau DPD bukan dari partai, kalau DPR itu dari partai. Jadi hanya warnanya saja yang masuk, yang mana gitu kan. Warnanya yang masuk, yang mana, tapi tetap anggota dewan tersebut mewakili Anda di daerah Anda. Ya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan sungkan ya. Silakan bikin panitia khusus. Panitia khusus untuk apa? Untuk berdialog dengan anggota dewan yang terpilih di dapil Anda. Jadi, Bapak Ibu ini ya, balik masalah berita tadi ya. Berita tadi boleh nggak dibilang hoax? Ya, berita hoax itu kan berita bohong ya. Saya nggak tahu ya, karena saya tanya banyak orang juga katanya memang benar naik 3 juta. Tapi kita sudah cari beritanya, kita coba dengar klarifikasi dari orang-orang terkait dan memang ternyata tidak. Berarti ini hoax ya. Hati-hati, hati-hati, hati-hati ya. Dan ini juga banyak kita lihat ya di media sosial. Ya, kalau saya scroll, saya lihat itu ada komen yang sebut, oh ya ini menarasikan, oh bilang begini, Pak Prabowo apa membolehkan mengibarkan bendera One Piece, kemudian setelah itu menaikkan gaji DPR seolah-olah menyuruh untuk membubarkan DPR karena hanya rakyat yang membubarkan DPR, yang bisa membubarkan DPR, presiden tidak, yang ada presiden yang diturunkan kalau berniat untuk membubarkan DPR seperti dulu Gus Dur seperti itu gitu. Oke guys, ya realitas saja ya kita lihat. Dulu Presiden Soekarno pernah melakukan hal yang sama. Ya ini katanya dibuat dekret ya, memang harus dekret presiden ya. Tapi ya memang harus didukung oleh rakyat baru menang gitu ya. Dengan kasus Gus Dur ya, Gus Dur ini mungkin komunikasi kurang ya ke rakyat ya. Memang sebenarnya rakyat pasti akan mendukung masalah ini. Kalau memang terbukti bahwa memang banyak koruptor yang berada di dalam tubuh DPR misalnya seperti itu ya. Jadi karena memang tidak didukung akhirnya Gus Dur lengser begitu katanya.
Kemudian yang sekarang juga seperti itu, katanya memang presiden tidak bisa, dan justru malah salah ini. Di sini narasi yang salah jelas. Karena memang seharusnya presiden yang membuat dekret ya. Yang memang didukung oleh rakyat. Tapi tetap ada proses ya, tetap lari juga ke MPR gitu kan, tetap ada proses ya. Dan saya pikir ini satu hal yang perlu diwaspadai ya, perlu diwaspadai hal seperti ini. Jadi menarasikan sesuatu, kemudian diberitakan luas-luas, kemudian membuat apa satu skim ya, satu skim memasukkan apa video anggota dewan sedang berjoget-joget gitu ya. Kemudian di situ dibuat satu tagline gaji DPR naik 3 juta per hari gitu kan. Kemudian ada orang bicara dan kemudian ada yang komen, oh ini sebenarnya Prabowo ingin kita mendukung rakyat dan tahu bahwa memang banyak koruptor di dalam DPR gitu kan. Ini sebenarnya perhatian nih, bahaya sekali ini. Karena banyak hal yang memang salah atau memang mungkin sengaja dibuat salah supaya seolah-olah memang ini dari rakyat. Tidak sengaja gitu. Jadi saya pikir dari pembicaraan saya yang sebelumnya, di video saya yang sebelumnya, masalah One Piece ini ya, Jolly Roger One Piece atau pemberontakan. Ya mungkin ini satu plot. Kita nggak tahu siapa yang memplotkan seperti ini. Dan memang sudah mulai banyak yang masuk ya. Artinya rakyat Indonesia banyak yang terpancing karena memang keadaannya, oh ini serupa nih, sesuai nih, gitu, cocok logi masuk gitu semuanya. Ya kita lihat di sini, jadi apakah memang ya itu yang diinginkan? Coba sekarang saya mau tanya ya, kerusuhan 98, kerusuhan 98 siapa yang dirugikan? Apakah satu dua orang, satu dua golongan, atau seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali orang-orang kaya yang ada di atas, pemerintah dan orang-orang miskin, seluruhnya dirugikan, dan itu banyak korban. Dan untuk pulih ekonomi itu tidak sebentar, tidak sebentar, dan itu makan waktu yang memang cukup lama. Dan sekarang ya, untuk keadaan yang sekarang ini yang memang dengan kondisi keuangan yang sekarang yang memang di seluruh dunia ya kita bicarakan ya, karena kita tidak melihat hanya Indonesia, karena imbasnya itu pasti kepada seluruh dunia. Nanti akan terjadi apa? Kan kerjasamanya seperti apa di Indonesia? Dengan Indonesia kerjasama seperti apa? Kalau kerusuhan, kalau terjadi ketidakstabilan politik, pemerintahan, pasti ada yang mundur. Kerjasama batal, investasi batal, kemudian saham-saham pasti goyah, pasti hancur, kemudian kurs Indonesia pasti terpuruk. Apalagi ya, kosong pemerintahan, ya maksud saya hancurnya, misal ya, misal diduduki gedung DPR seperti tahun 98, kemudian memang mengacu kepada situ membubarkan DPR terus ya dengan anarkis misalnya ya. Apa yang terjadi? Tetap tidak bubar, tapi apa? Tetap goyah. Ini malah menghancurkan. Ya malah menghancurkan diri sendiri, menghancurkan kita semuanya, menghancurkan bangsa Indonesia. Jadi tidak ada yang, jadi kalau memang ditanya siapa misalnya orang yang mau anarkis ya, sudah bernafsu, sudah emosi ya, dia bilang oh ya, kalau saya sih nggak ada ruginya. Oke, apakah sebegitu egoisnya pikiran kita? Saya tidak ada ruginya, berarti Anda bergerak atas nama diri Anda sendiri, bukan atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama rakyat-rakyat yang miskin, bukan atas nama nafsu berarti ya. Berarti hanya bernafsu karena marah ya, emosi, tidak tahu caranya, ikut-ikutan, ada yang menghembuskan, ada yang memplotkan, akhirnya jatuh ke jebakan. Ini bahaya, bahaya saudara-saudara. Loh, jadi seperti apa? Seperti apa yang harus dilakukan?